Ya, tak terasa minggu ketiga, masih tema yang sama. Berkorban itu tidak sakit. Berkorban itu tidak sakit. Amin. Amin. Berkorban itu tidak sakit. Keren juga ini ya suaranya ya. Dari suara saya biasanya ngomong aja fales loh. Ini luar biasa nih Pak Gam. Makasih ya Pak Gam. Baru nikmati loh ini mic begini. Bener. Padahal udah lama ya Pak Gam. Berkorban itu tidak sakit. Bilang dong kiri kanan. Berkorban itu enggak sakit. Ya, amin, amin tandanya setuju. Berkorban itu tidak sakit. Hari ini saya mau berkorban dengan judul hidup itu bukan sekadar menikmati tetapi juga memberi. Ya, kalau udah follow IG saya pasti tahu lah ini tagline saya. Hidup itu bukan hanya menikmati tapi juga memberi. Kalau bicara berkorban itu kemarin saya diskusi. Istri saya ini support banget. Berkorban itu memberikan. Benar gak? Hak, waktu. Pokoknya yang harusnya punya kita, kasih ke orang lain. Benar? Seberapa dari kita kadang-kadang, masa sih Pak? Apalagi temanya berkorban itu gak sakit. Benar gak? Berkorban itu gak sakit. Bohong ya kayaknya ya. Benar gak sih? Hah? Coba tanya ibu-ibu yang udah punya anak. Bu, kalau buat anak ada capeknya gak sih? Bohong lah kalau bilang gak ada mah. Pasti ada. Walaupun ya seakan-akan kayaknya pokoknya anak. Jujur lah, jujur. Kalau bahasa seberang sana jujurli. Bicara berkorban itu pasti ada sakitnya. Tapi hari ini kita bagaimana bicara berkorban itu gak sakit. Kita buka ya. Yohanes 15 ayat 13. Ya. Maaf ya. Maaf. Kata Pak Gembala kalau khotbah kudu santai gitu. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ini luar biasa ya. Waktu kita sebelumnya bulan lalu ya, kita rayakan Paskah, pengorbanan Tuhan itu bagaimana. Hari ini kita belajar berkorban itu gak sakit. Ternyata memang benar korban gak sakit. Kalau kita menganggap orang lain lebih dari kita. Orang tua memberikan pengorbanan untuk anaknya, pastikan menganggap anaknya lebih berharga. Benar gak? Benar gak? Kayaknya ragu deh. Jangan ragu. Coba yang suami istri. Suami kerja, ini natural ya yang biasanya. Suami kerja capek-capek. Istrinya di rumah. Benar gak? Keluarga itu lebih utama dari pribadinya. Jangan dipikir capek-capek. Memang maunya di luar. Enggak saudara. Ingat, orang kerja di luar itu, walaupun belum makan pasti dia bilang, sudah. Yang penting keluarganya aman dulu. Itu normal ya. Ya. Orang dunia udah bisa begitu loh. Ini Tuhan yang ajarkan kita untuk berkorban. Sehingga kita enggak sakit. Begitu juga istri. Jangan dipikir di rumah udah dasteran. Mohon maaf ya. Udah kayaknya udah enggak mikirin diri sendiri. Ngurusin anak aja. Waktu retret kan saya bilang ya. Enggak ada yang manusia, enggak ada yang rela bekerja 24 jam tanpa dibayar. Tapi saya bilang ada. Siapa? Orang tua. Orang tua itu 24 jam full untuk anaknya. Makanya anak-anak jangan kualat.
Kalau ada orang tua berbakti. Emang sekolah tuh duit datang sendiri. Ya. Emang bangun pagi tuh makanan matang sendiri. Itu ada orang tua yang mau berkorban. Bicara berkorban, itu kan memberikan. Makanya saya bilang hidup itu bukan cuma nikmati, tapi memberi. Kalau kita cuma ngomong menikmati, aduh, sedih banget hidup ini. Kenapa sih kita harus memberi? Memang dasarnya kita harus bisa. Kita itu sekian tahun belajar, bahkan memeluk agama kekristenan, yang diajarkan apa? Kasih. Karena Tuhan itu kan sebenarnya kasih. Benar? Makanya agak aneh kalau kita bicara kekristenan kalau kita nggak pernah belajar kasih. Ya, kalau ngomong kasih, aduh, apapun yang kita berikan pasti kita mampu. Makanya jangan egois. Siapa yang dari kita masih hitung-hitungan sama orang? Sama keluarga masih hitung-hitungan. Sama orang lain hitung-hitungan. Aduh. Kalau kita belajar kekristenan, pahami bahwa kita ini harus belajar kasih. Amin. Yang menjadi pertanyaan, Pak, bagaimana sih Pak? Kalau kita mau berkorban, mau memberi itu enggak hitung-hitungan. Ini kan yang jadi pertanyaan, Pak Robi mah enak. Kalau orang memberi dari kelebihan, itu biasa. Tapi Alkitab mencatat, ada orang yang memberi dari kekurangannya. Itu yang kata Tuhan luar biasa. Ingat ya, ada persembahan janda. Orang lain boleh memberi banyak, tapi dia memberi dari kekurangannya. Apa yang terjadi? Tuhan tuh salut. Kenapa? Karena dia lakukan yang terbaik. Hari ini kita belajar memberi. Bagaimana sih Pak? Supaya kita bisa dikatakan berkorban tuh gak sakit. Yang pertama itu karena kita harus ikuti perintah Tuhan. Naik ke atas. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat yang ke-12 katakan, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Orang ngasihi, memberi itu memang udah perintahnya Tuhan. Bukan mau sombong-sombongan. Kalau kita ikut perintahnya Tuhan, sadarlah. Kita gak akan mikir, iya ya, no. Saya dulu itu dibilang orang kaya. Sombong dikit boleh ya? Ya boleh ya, boleh anaknya Tuhan sombong dikit mah boleh, jangan banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan, aduh bablas. Kenapa saya bilang orang kaya? Saya dulu cerita sama istri saya. Istri saya ternyata lebih kaya loh. Dulu saya mau minta apapun langsung dikasih. Waktu zaman SMA, saya bilang, Pak saya mau minta motor. Enggak nunggu sebulan, seminggu enggak. Besok pagi udah ada motor. Benar. Papa saya tuh kalau kerja, biasa ya kalau di daerah, papa saya tuh sales. Kalau sekarang kan bahasanya keren sales ya. Padahal jualan. Jualan hasil bumi. Kalau pulang rumah, duitnya segepok. Bukannya sedompet, enggak segepok. Orang kampung mah kaya-kaya. Ya sekali bawa, waduh. Saya lihat dompetnya. Tipis, tapi tasnya penuh. Anaknya aja tinggal ngambilin aja. Kaya deh. Pada suatu ketika, bapak saya kena kasus. Masuk pasal 378. Pak Denny tahu lah ya. Akhirnya apa? Sekolah Pak, 3 bulan. Sekolah. Dari kita posisi di atas sampai di bawah. Saya ngerasain banget. Waktu saya banyak uang, saya itu ngasih orang tuh teman-teman saya traktir, saya gak pusing. Tapi waktu kita gak ada duit, baru di situ ngerasain. Singkat cerita saya ke Jakarta ngerantau. Karena saya rasanya tahu bagaimana rasanya gak punya uang di Jakarta.
Hidup itu gak gampang. Habis-habisan. Saya tinggal di sebuah kantor. Kantor itu ada di Hayam Wuruk. Tahu ya Hayam Wuruk, kota. Teman saya banyak. Bukan cowok. Bukan hanya cewek. Tapi yang setengah cowok, setengah cewek juga banyak. Di situ saya belajar dari teman-teman. Bagaimana memberi. Saya pernah tanya, kenapa lu bisa kasih dia? Karena dia tahu rasanya gak punya uang. Di situ saya baru ngalami, oh iya. Saudara, kalau kita memberi, Tuhan udah ajarkan. Itu perintahnya Tuhan. Makanya kalau kita bisa berkorban, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita lakukan perintahnya Tuhan. Kita semua mau tahu diberkati. Iya kan? Mau tahu diberkati. Ayo, lakukan perintahnya Tuhan. Kalau orang di gereja, Pak ngapain sih Pak pagi-pagi bangun pagi ke gereja? Capek-capek ke sini ngapain Pak? Pasti kan minta diberkati dong. Bohong lah. Wah munafik amat sih. Pasti kita ke gereja itu pengen diberkati. Pertama itu. Ngapain jauh-jauh? Bangun pagi, rapi-rapi terus ke gereja. Ngapain? Pak, saya ke gereja cuma pengen tidur. Nggak masalah. Tandanya Anda diberkati. Benar. Tapi ke sini kan biasanya orang terlalu rohani ya. Saya mau cari Tuhan. Aduh. Bos, malu. Cari Tuhan di rumah aja. Nggak usah di gereja. Benar. Kita kan rindu. Ingin diberkati. Iya toh. Makanya yuk kita belajar. Memberi. Itu perintahnya Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa memberi dengan tidak sakit. Lakukan. Karena kita yakini bahwa memberi itu ada perintahnya Tuhan. Jangan nanti pulang dari gereja, Pak Robi, pinjam 100. Jangan begitu dong. Enggak ke sini, enggak ke sana ya. Tapi ini loh. Maksudnya apa? Jangan pelit. Hidup itu bukan hanya menikmati, tapi juga memberi. Amin. Anda bisa tahu dan lakukan, pasti Anda diberkati. Jadi jangan jadi orang Kristen yang begitu-begitu aja. Benar. Yang kedua, mengapa kita bisa berkorban itu nggak sakit? Karena kita sadari bahwa semuanya itu milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Saya nggak bilang, jangan tegang dong, nggak gitu Pak Gam. Padahal saya gemetar nih Pak Gam. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sadari saudara, apa yang kita punya, semua milik Tuhan. Amin. Kalau nggak bisa juga belajar sama tukang parkir. Tukang parkir nggak pusing, tiap hari ganti mobil, ganti motor, nggak pusing. Karena dia tahu itu cuma titipan. Benar nggak? Benar nggak? Iya, masa kalah sama juru parkir? Kita pun hidup, pahami, sadari. Makanya bersyukur kalau kita tahu, mengimani bahwa apa yang kita punya sekarang itu miliknya Tuhan. Walaupun ada kayaknya kesannya, Pak saya ini kan gara-gara saya bangun gereja dengan capek. Pak saya kerja mati-matian, saya punya uang. Itu karena saya. Betul itu ada usaha Anda. Tapi sadarilah semuanya milik Tuhan. Kalau Anda menyadari semuanya milik Tuhan. Anda akan kayaknya ngasihnya enteng aja. Kenapa? Bukan punya saya kok. Saya setiap hari berdoa saya menjadi saluran berkat. Saya nggak mau jadi yang macam-macam. Saya mau jadi saluran berkat. Pak, kok bisa jadi mau doa jadi saluran berkat? Karena percayalah, waktu Anda menjadi saluran berkat, Anda orang yang pertama menerima berkat dari Tuhan. Benar. Kalau Anda jadi saluran berkat, berkat Anda nggak mungkin kurang. Yakinlah. Kalau saya bisa, Anda semua pasti bisa. Percaya.
Kalau hari ini Anda kayaknya, Pak begini kayaknya mau ngasih susah, mau itu susah. Percayalah. Kalau Anda berdoa, Tuhan hari ini saya mau jadi saluran berkat, Tuhan tuh akan berkati Anda. Benar. Percayalah. Anda kan mau seperti saya juga kan. Mau diberkati juga kan. Kenapa saya bilang saya diberkati? Karena sampai hari ini saya gak pernah kekurangan. Karena saya percaya Tuhan yang sama akan tolong Anda semua. Jadi saluran berkat. Sewaktu Anda jadi saluran berkat, Tuhan tuh akan curahkan yang terbaik buat Anda dulu. Baru Anda salurkan. Tapi sekali Anda tolak, bahkan tahan-tahan tuh berkat, siap-siap. Amsal 6 ayat yang ke-27. Amsal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kalau Anda bisa tolong orang, gak usah tunda-tunda. Lakukan. Bicara melakukan itu bukan bicara hanya uang, tapi perhatian. Makanya saya acungkan jempol sama Pak Gem. Kapan waktu, anytime. Anda butuh. Pak Gem, setidaknya pasti ada respon. Gak bicara masalah keuangan ya. Kalau keuangan kan sensitif ya. Tapi coba Anda telepon malam-malam dia pasti jawab. Apapun, entah curhat, Pak saya ribut, Pak saya begini, pasti dia jawab. Benar. Makanya Tuhan tuh gak salah pilih. Orang mau jadi gembala itu gak salah pilih. Saya terus dibilang, ayo Pak Robi jadi gembala. Enggak. Tuhan tuh punya porsinya. Hari ini kita belajar. Yuk kalau bisa tolong orang, jangan tunda-tunda. Ingat ya cerita di Lukas 10 mengenai orang Samaria yang baik hati ya. Ternyata banyak yang munafik ya. Yang kelihatannya tahu perintah Tuhan. Waktu ada orang kesusahan apa yang terjadi? Dilewatin aja. Nggak usah cerita orang lain deh. Coba pernah nggak kita lihat? Mohon maaf, ada yang minta tolong. Mungkin seringkali ada teman-teman yang mengecewakan ya. Banyak. Kalau bicara teman-teman pinjam uang itu banyak. Tapi Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita, tahu gak? Apa yang terjadi? Waktu kita merasa dibohongi sama teman, Tuhan tuh akan lipatkan, gandakan berkat untuk kita loh. Kita merasa kayaknya ditipu ya. Wah dikerjain, bilang begini begitu. Tapi sadarlah, selama kita lakukan perintah Tuhan, Tuhan tuh gak pernah tinggalin kita. Dia akan kasihkan lebih. Masalah nanti dia bagaimana, itu urusannya dia sama Tuhan. Itu saya belajar banget. Terkadang kita hitung-hitungan ya. Aduh, saya itu pernah ya khotbah mengenai parkir di Indomaret gitu ya. Ya, ngasih 2.000 aja hitung-hitungan. Sampai ditungguin tuh motor. Padahal hujan, padahal gerimis. Pelit amat sih. Saya boleh ya bersaksi ya? Boleh ya? Boleh ya? Boleh gak nih? Saya sales 20 tahunan. Saya pernah ketemu owner suatu perusahaan. Dia ajarin. Dia cerita ada karyawannya yang sudah memasuki masa jabatannya. Pada akhirnya nantinya dia pensiun. Apa yang dia lakukan? Selain uang pesangon yang dia berikan, dia berangkatkan dia untuk ke tanah suci. Dia bilang, uang yang sebegitu Rob, gak bikin saya miskin. Tapi melalui dia saya diberkati. Orang dunia bisa berpikir begitu. Kenapa kita enggak? Kita ini kan hidup tujuannya bukan di dunia toh. Kita akan kembali ke surga. Hari ini kalau Anda memberi, sebenarnya itu semuanya milik Tuhan. Jangan takut. Saya selalu bilang, pernah saya suatu ketika saya hitung-hitungan loh sama istri saya. Istri saya ada di sini, saya nggak bohong-bohongan. Saya kalau untuk gereja itu habis-habisan. Saya kasih, saya berikan. Bahkan pernah suatu ketika keuangan saya anjlok.
Jangan dipikir Pak Robi kayak gini banyak duit terus, enggak. Ada saatnya saya nggak punya uang. Ada saatnya ada kekhawatiran saya ini bagaimana, itu bagaimana. Istri saya yang tegur saya. Kamu sudah mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Misalkan perpuluhan yang harusnya saya kasih, saya tetap kasih. Tapi namanya sales, coba angkat tangan yang sales. Penghasilan itu bukan dari salary doang. Ada A, B, C, D. Kalau Pak Irwan sampai Z, banyak banget penghasilannya. Setiap pos itu harus kita berikan. Kalau saya cukup 3, saya keep yang 2 itu. Enggak Tuhan, saya lagi butuh. Apa yang terjadi? Kerannya kayak mampet. Kayaknya tadinya jadi saluran berkat kok seret banget. Bukan dalam artian saya memberikan untuk nyogok Tuhan, enggak ya. Tapi selama Anda hitung-hitungan, ingat Tuhan juga akan berhitung. Di situ saya ingatkan. Saya akhirnya apa? Saya ambil waktu, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya enggak mau hitung-hitungan. Biarlah sesuai kehendak Tuhan. Maunya apa? Semenjak saya lakukan itu, saya enggak pernah kekurangan. Hari ini sadarilah, kalau Anda memberi, meyakini apa yang Anda punya sekarang itu miliknya Tuhan, Anda enggak akan sayang. Benar. Seperti Anda sayang sama anak. Anda mungkin gak makan seharian, pasti Anda bilang, papa, mama sudah makan. Adik aja yang makan. Pasti lakukan itu. Benar. Kalau Anda yakin bahwa semuanya milik Tuhan, Anda gak akan sayang. Tapi kalau Anda merasa di situ ada hak Anda akan keep. Anda akan hitung-hitungan. Hari ini kita belajar 2. Kalau kita mau berkorban gak sakit, yang pertama apa? Lakukan perintah Tuhan. Karena memberi dengan kasih itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, sadarilah semua itu milik Tuhan. Ini yang ketiga, poin yang ketiga ini yang powerful bagi saya. Mengapa dan bagaimana berkorban itu tidak sakit? Sadarilah sewaktu kita memberi itu sebenarnya menolong diri kita sendiri. Khotbah sebelumnya ada menyinggung bahwa memberi itu menolong diri kita sendiri. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6. Kayaknya saya harus beli kacamata. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Sebenarnya waktu kita memberi itu nolong diri kita sendiri. Benar. Saya ngomong ini benar. Setidak-tidaknya Anda akan bertemu orang baik yang akan tolong Anda. Benar. Saya khotbah di depan mimbar, saya gak asal ngomong. Benar. Kalau kita bisa memberi, sebenarnya itu nolong diri kita sendiri. Gak ada orang yang sepanjang hidupnya tanpa tergantung sama orang lain. Pasti ada perlunya sama orang lain. Kalau dia tidak pernah tergantung sama orang lain, saya pikir itu bukan orang. Kita ini makhluk sosial, benar. Percayalah, waktu kita memberi sebenarnya itu tolong diri kita. Benar. Makanya jangan mikir, aduh gimana ya. Enggak. Pasti aja. Apakah Anda pernah berpikir kalau dalam berkendaraan kan mobil Anda itu nggak ada masalah? Pernah berpikir begitu? Terus Anda hidup enak-enak aja? Pernah berpikir? Enggak, pasti ada naik turunnya. Tapi sadarilah waktu kita memberi yang terbaik itu sebenarnya tolong diri kita. Benar. Makanya kalau Anda menyadari bahwa memberi itu adalah nolong diri kita sendiri, kita gak akan sakit. Benar. Saya selalu ngomong begini, kenapa? Benar. Makanya jangan, tanda kutip, pelit-pelit banget. Sekali lagi ya, memberi itu bukan hanya uang, tapi ada atensi, ada perhatian, ada waktu yang kita beri.
Hari ini kita belajar, yuk bagaimana sih mengimani berkorban itu gak sakit. Bahwa sebenarnya itu nolong diri kita sendiri. Pernah gak suatu ketika tiba-tiba kalau kita lagi susah, ada orang kayaknya datang gitu. Saya pernah ngalamin, bener. Saya lagi galau, ada orang nyamperin, Rob kenapa? Ada apa? Pernah. Jangan dipikir hidup ini kok lempeng-lempeng aja. Enggak. Makanya saya selalu sadar, oh iya ya. Saya gak mau hitung-hitungan lagi saya. Hari ini sama belajar. Anda memberi itu sama juga nolong diri kita. Benar. Jangan minta feedbacknya ya. Jangan minta balikannya. Kenapa sih? Anda pernah berpikir gak kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Kenapa? Karena kan kita berharga di matanya Tuhan. Amin. Iya kan? Emang dia mengharapin, ayo dong. Kalau saya sudah mati, ikut saya dong. Itu maunya Tuhan. Tapi kan balik lagi. Semua kan keputusan dari kita. Hari ini kita belajar. Kita pernah ditolong orang. Sadarilah bahwa sebenarnya kita dulu mungkin pernah nolong orang. Kesannya kayaknya susah ya. Memberi itu kayaknya gak sakit gitu ya. Aduh. Kalau Anda sudah bisa praktek hal ini, percayalah. Yakinilah bahwa memberi itu gak sakit. Semenjak saya jalani kehidupan saya bahwa Tuhan tuh lebih dulu memberi kepada saya gak pernah hitung-hitungan lagi. Yakin, percaya. Amin. Ya, kok kesannya Pak Robi kok dari tadi ngomong memberi. Ingat, hari ini saya bicara bukan hanya memberi dalam uang ya, enggak. Benar. Kalau hari ini kita ada masalah, yuk datang sama Tuhan. Mungkin kita kurang mengerti maksudnya Tuhan. Ya. Hari ini diajarin, jangan sampai lagi berkorban itu kayaknya kok sulit gitu. Apakah kita semua, khususnya di gereja, masih ada yang bilang kebenaran? Gak ada. Kebetulan? Gak ada. Bagi saya hidup itu gak ada yang kebetulan. Saya ketemu Pak Irwan, ketemu Pak Pinky, ketemu di sini, gak ada yang kebetulan. Saya percaya semua Tuhan sudah ajarkan. Yuk, sama-sama belajar. Kalau namanya orang belajar, sama-sama belum bisa kan. Pak Robi udah bisa. Saya pun belajar sampai detik hari ini. Kenapa? Tuhan mau ajarkan kita. Yuk, kalau kita mau ditolong orang lain, yuk belajar memberi. Makanya jangan berat tangan. Jangan, Pak benar berkorban itu memang sakit. Tapi kalau kita mengerti 3 hal ini, berkorban itu gak sakit. Ya, kemarin doa pagi ya, luar biasa loh tantangannya. Pak Farel sudah ingatkan saya, Pak Robi ada doa pagi. Saya sudah, tapi sedih saya. Keliangan, tanya Bu Evelyn. Rob bisa gak Rob? Saya bangun tidur, ke toilet, pandan cuma 3 langkah, semeter lah Mam. Semeter, saya manggil dia Mam, say. Oh macam-macam deh pokoknya. Itu bahasa cinta saya sama dia. Gitu. Rob bisa enggak? Saya mau lakukan, Tuhan saya udah bangun pagi, saya ini. Sedih enggak? Saya sedih. Tapi benar juga, harus punya hikmat. Berkorban itu benar. Harus kita lakukan, tapi juga harus berhikmat. Jangan dibela-belain, Tuhan saya udah berkorban nih, mau ke gereja doa pagi tapi keliangan. Kalau ada apa-apa di jalan bagaimana? Jadi kalau bicara berkorban,
Harus punya hikmat juga. Tapi jangan jadi senjata ya. Tuhan kan ngerti, Tuhan saya gak punya uang, Tuhan saya gak ada waktu, Tuhan gak ada ini. Terus jadi bahan untuk membenarkan diri. Enggak begitu juga. Saya cuma ngomong, Tuhan ampuni saya. Saya sudah berusaha mau doa pagi. Tapi namanya keliengan ya. Bu Evelyn udah khawatir aja karena keluarga besar dia vertigo. Tahu ya vertigo ya? Kalau udah pusing, muter gitu. Saya nggak tahu. Saya belum pernah. Cuman saya bilang, waduh ini kayaknya gejala nih. Udah mulai Saya bilang, aduh enggak deh. Saya bilang, saya langsung WA Pak Fare, mohon maaf. Saya nggak bisa. Ini diajarkan apa? Yuk berkorban. Tapi harus punya hikmat juga. Jangan udah diajarin berkorban, memberi. Terus, itu kan perintahnya Tuhan beri. Enggak juga. Harus ada hikmat. Amin. Ini loh, kalau bicara berkorban, memberi, biar gak sakit, 3 hal ini. Ingat, waktu kita memberi sebenarnya itu perintahnya Tuhan. Yang kedua, sadarilah apa yang kita punya, Tuhan yang bukan punya kita. Amin. Dan yang ketiga, waktu kita memberi, waktu kita berkorban, sebenarnya itu tolong diri kita. 3 hal ini yang membuat saya kuat sampai hari ini. Kalau bicara memberi, saya gak akan hitung-hitungan. Sekalipun apa yang saya berikan itu dimanfaatkan orang lain. Ingat, dia berhadapan bukan sama saya. Dia bertanggung jawab sama Tuhan saya. Karena saya gak mau pusing. Tuhan itu, kalau bicara kasihnya, gak pernah terbatas. Kalau sampai hari ini saya ditolong, tandanya Tuhan yang sama akan tolong Anda semua. Mungkin hari ini Anda merasa kekurangan, yuk coba. Tuhan mau ajarkan, memberi. Memberi apa? Memberi yang terbaik. Bukan hanya secara materi, tapi mungkin memberi waktu kita berbicara sama Tuhan. Memberi waktu kita berbicara sama pasangan kita. Memberi waktu kita sama anak-anak kita. Kalau mungkin hari ini Anda ribut sama keluarga Anda, ribut sama suami atau istri atau sama anak. Mungkin Anda kurang, tanda kutip, waktu untuk bicara sama mereka. Hari ini kita belajar, yuk gandeng pasangan hidup kita. Mam, Pak, maafin saya ya. Mungkin saya terlalu egois mentingkan diri saya. Saya berpikir, gue kan udah capek, saya udah begini. Tapi Anda lupa, ada hal yang Anda harus berikan kepada pasangan Anda. Mungkin waktu, kalau dia ngomong didengerin. Jangan kalau ditanyain, emangnya apaan tuh istri? Itu suami. Udah capek-capek. Boro-boro dibuatin kopi. Malah, mana Pak? Nih, urus anaknya. Emang gak capek? Aduh. Mungkin di situ kali. Kalau Anda mungkin anak Anda kurang ajar atau anak Anda bikin Anda kecewa. Mungkin, mohon maaf ya saudara. Mungkin Anda kurang waktu untuk berbicara dengan anak Anda. Mungkin ya, tapi coba selidiki. Berikan yang terbaik. Waktu Anda memberikan yang terbaik, pasti ada yang terbaik buat kita. Itu yang namanya berkorban. Hari ini kita sama-sama belajar. Kalau Anda mungkin ribut sama tetangga Anda, mungkin Anda kurang komunikasi. Kurang waktu, say hello. Ya. Kalau hari ini Anda kayaknya pelayanan saya begini-begini aja, mungkin Anda kurang waktu. Khususnya dalam mempersiapkan pelayanan. Ya, kalau di sini untungnya PW, singer, tim WL, tim penari itu sebelum pelayanan ada waktu yang mereka korbankan untuk latihan. Percayalah, itu sebenarnya tolong diri Anda. Bahwa kita bisa berdiri di tempat ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang kasih kekuatan buat kita. Anda pun bisa waktu ke sini, bukan kebetulan Anda datang ke sini untuk dengerin Pak Robi ngomong apa sih dari A sampai Z, saya gak dengar. Tapi ingatlah, setidaknya Anda dengar bahwa waktu Anda mendengar firman ini, Roh Kudus sudah ada dalam hati Anda. Yang tadinya mau marah-marah, oh iya ya, saya mau marah tuh sama istri saya begini-begini. Diingetin lagi, mungkin saya kurang pegang tangan dia. Mungkin saya kurang perhatian sama dia.
Oh ini anak kurang aja. Mungkin tuh anak mau dibeliin, minta beliin apa. Tapi hari ini yuk sama-sama gandengan tangan. Berikan yang terbaik terlebih untuk keluarga kita. Karena Tuhan konsen sama setiap kita bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu akan perintahnya Tuhan. Menyadari bahwa semuanya milik Tuhan. Dan setiap kita waktu kita memberi bahwa itu sama juga menolong diri kita. Saya undang pemusik.